Hai Adam, Adam mau nggak sama mama? Enggak. Sembuh. Jadi kalau kenapa sih alasan saya memutuskan untuk berdua gitu ngedirect. Jadi bukan co-director tapi benar-benar berdua gitu. Kalau co-director tuh kan biasanya kayak oke nih bekerja masing-masing, terus ada yang nggak setara, nggak equal, tapi di sini emang visi berdua. Selalu ingin pertama-tama adalah ide bahwa keluarga tumbuh itu tuh selalu jadi ide yang kalau buat saya sama eksekutif produser / suami saya Salman Aristo tuh value keluarga, bahwa kami sebagai pasangan, sebagai orang tua, sebagai apapun yang peran kami harus tumbuh gitu. Jadi ketika membuat Dua Hati Biru, saya sebagai sutradara memikirkan apa ya elemen-elemen yang bisa membuat ada elemen beda dari Dua Garis Biru dan Dua Hati Biru. Inginnya kayak ketika menonton setelah 5 tahun menonton kayak sesuatu yang familiar, tapi kita tahu ini ada yang sama, tapi kita tahu ada yang berubah dan kita tetap kenal. Nah, salah satu yang pasti akan langsung berubah adalah ketika sutradaranya dua. Dan saya penasaran sekali gimana kalau nulis berdua kan sering ya. Tapi kalau ngedirect berdua tuh gimana sih? Dan untungnya juga karena peran kami sebagai ibu ini makin banyak urusannya, ketika berdua ini juga enak gitu ngebagi waktunya. Strategis sebenarnya. Tapi beruntung sekali ketika saya nonton Laura dan Marsha di tahun 2013 itu tuh saya udah suka gitu. Saya suka sama directingnya Dina gitu, dan saya merindukan lagi menonton karya Dina di layar lebar gitu. Dan akhirnya ada di sini. Akhirnya kayak, tapi kan kayak oke, direct yuk berdua gitu. Ya, Mbak Gina, terima kasih. Kalau Mbak Dina Jasanti silakan boleh ceritakan gimana keseruan prosesnya. Pasti seru banget, pengalaman yang sangat berbeda dan baru, dan itu yang aku suka banget. Waktu awal diajak pastinya bersyukur banget, karena waktu Dua Garis Biru aku juga seperti teman-teman nonton sebagai penonton, dan di sini saya diberi kesempatan untuk bukan hanya menonton dari sidelines, tapi bisa mendampingi, terus juga eksplorasi dengan pemain-pemain kita yang sangat-sangat canggih ini, dan mencoba untuk memberi sesuatu yang berbeda gitu. Aku juga jadi ibu dengan 2 anak, jadi berasa banget gitu saat gimana ya rasanya saat kita harus kerja, terus malam kita ketemu lagi sama anak. Apakah setiap hari kita melakukan cukup dan baik buat mereka? Terus juga face the fear sih, sebagai orang tua apa sih yang kita paling takuti besok, lusa, minggu depan, tahun depan gitu. Film ini memberi aku kesempatan untuk mencerminkan aku sebagai orang tua itu seperti apa, dan saat pulang tuh selalu ada pandangan yang berbeda, dan itu saya juga bertumbuh, dan semoga di film ini juga dicerminkan seperti itu. Yes, Jadi maaf yang kau tunggu. Jadi sulit karena walaupun saya nikah di usia 21, tapi dinamikanya tentu beda sama Dara dan Bima. Terus kemudian saya udah nikah 18 tahun, tentu beda. Gak lupa pengalaman nikah masa lalu tuh gimana ya gitu. Nah tapi akhirnya yang ketika perjalanan tuh panjang penulisannya gitu. Jadi ada satu draft script yang dibilang ini kayak masalah terlalu enteng. Ada draft script yang ampun ini masalah kayak orang udah nikah 18 tahun, saya dong gitu. Terus kemudian akhirnya berproses, dan untungnya karena ngedirect berdua, penulisannya tuh nggak pernah selesai sebenarnya. Jadi ketika ngedirect pun tetap sambil nulis, bener-bener revisi, dan kemudian karena pemain-pemainnya bagus-bagus banget, alhamdulillah dikasih rejeki. Ada Nura, ada Angga, dan pemain-pemain luar biasa, dan anak ini kalau nanti nonton
ini menurut saya yang mau tepuk tangan Farel. Bener-bener ini tuh aktor. Adam ini Farelnya aktor. Dia bukan anak umur 4 tahun. Yes. Tapi saya sama dia memperlakukannya setara seperti aktor-aktor yang lain. Jadi ada banyak sekali kolaborasi dari Farel gitu. Bahkan nanti kalau nonton filmnya tuh shot pertamanya itu masukan dari Farel. Wow. Segitu begitu, dan ada adegan-adegan yang bujuk mini malah bulu tobing, ya Allah, gue kayak mohon maaf lahir batin. Aduh gak enak banget ya, malu deh. Ini filmnya kan 17 April ya, jadi selalu lebaran kayak emang harus ada di Agak maaf-maafan memang benar. Lebih halal gitu. Bukan pintu maaf dari hari ini. Iya, mohon maaf lahir batin. Mbak Putri dan Maisha itu semua tuh banyak sekali improvisasi dan Angga dengan briliannya, Nura dengan briliannya yang ngasih masukan makin tajam Yes. skripnya. Itu yang membuat saya sebagai penulis skenario ngerasa beruntung sekali bisa ngambil project yang saya tuh takut banget mengerjakannya. Kalau ditanya sepanjang berapa tahun yang lalu, saya tuh takut sekali mengerjakan Dua Hati Biru. Kayak saya takut, maksudnya kan pasti ada kayak, ini saya being vulnerable aja ya, terbuka aja, karena kan udah setelah Dua Garis Biru mau ngomong apa lagi sih? Tapi ternyata ketika saya duduk bersama karakternya, saya duduk bersama pemain-pemainnya, duduk bersama Dina, bersama para produser yang kayak dosen pembimbing ya, gitu rasanya. Itu tuh mereka tuh ngasih masukan-masukan dan akhirnya kami tumbuh bersama skenario dan filmnya. Gitu. Jadi jadi semua hasil baik insya Allah itu tuh ya karena kolaborasi yang indah bersama teman-teman semua. Yes. Mengusap air matamu. Mama sakit. Mama nangis. Nangis. Maafin aja ya, Ma. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir di momen yang sangat aku tunggu-tunggu di tahun ini. Salah satu momen yang paling aku tunggu akhirnya terrealisasi juga hari ini, dan aku pastinya sangat berterima kasih atas kesempatan yang luar biasa gitu bisa ikut berpartisipasi lagi di film Dua Hati Biru ini, karena ini salah satu film yang pasti kayaknya udah jadi film yang personal banget buat kami gitu ya, karena aku ngerasa dari pertama kali baca draft untuk kelanjutan kisah Dua Hati Biru ini bener-bener kayak ke-recall lagi gitu dari Dua Garis Biru gitu, dan aku jadi bahkan ngerasa ikut punya imajinasi aku adalah Bima yang emang melewati 5 tahun ini gitu, karena kebetulan emang takdir juga gitu, karena secara timeline umur, secara timeline dari film dan kejadian asli yang kita laluin dalam hidup tuh kejadiannya mirip juga gitu. Masih satu bagian yang menurut aku bisa membuat aku pribadi sebagai Angga jadi punya proyeksi gitu terhadap kira-kira bagaimana ya perkembangan karakternya Bima gitu yang bisa aku tanamkan gitu. Dan aku ngelihat kedetailan dari skripnya Kak Gina bersama dengan pemain-pemain yang luar biasa dan proses reading yang menurut aku sangat challenging banget, dan aku sangat bersyukur sih bisa ikut bertumbuh bersama gitu dari film pertama sampai sekarang di Dua Hati Biru. Jadi semoga teman-teman nanti yang sangat menanti-nantikan kira-kira kelanjutan kisahnya seperti apa, semoga bisa terbayar lunas gitu di 17 April nanti. Amin. Mama pada sakitin Mama lagi bilang ya. Mama jangan ninggalin Adam ya. Senang banget waktu pertama kali Mbak Gina setelah melalui proses casting saat itu, dan Mbak Gina nelfon aku, halo Nura, kamu bergabung ya, kamu jadi Dara kami. Itu muka aku udah kayak sebenarnya kayak gitu mukanya, cuma kayak oh iya Mbak, aku senang banget. Untung voice call bukan video call ya.
seneng banget Iya. dan berproses sama rekan-rekan di sini semua hangat banget saat syuting dan aku merasa diemong banget sih sama kalian semua. Aku belum makasih banyak sih, kayaknya makasih banyak ya guys. Gitu. Bingung mau ngomong apa. Berproses bersama Angga Yunanda, terus ada Farel di sini. Peran kamu kan sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak itu banyak banget yang terjadi gitu kan. Nah, gimana untuk kamu ngeblend in dengan karakter Nora di Dua Hati Biru, Nora? Iya, sebagai seorang ibu baru, kebetulan aku umurnya baru 19 tahun, aku juga nggak suka anak-anak, nggak kebayang gimana jadi istri apalagi, jadi aku kebongkar vulnerable hashtag. Aku banyak ngeliat dan ikut-ikut kayak mamaku ada pengajian, aku ikut pengajian, terus ngeliat nih ibu-ibu kalau ngurusin anak gimana sih, oh sesuai ini, oh harus sesabar ini. Dan Kak Angga ini dia sangat sabar dengan Farel dan aku ngeliat banget dia ngomong Farel dengan sangat sabar dan aku belajar banyak dari dia dan ngobrol juga sama Mbak Gina dan Mbak Dina yang sudah jadi ibuk-ibuk gitu. Kalau sama Ibu Mini dan Mbak Lulu Topik gimana kamu? Love banget juga. Love banget ya, hashtag love banget. Aku bingung jujur aku ngomong apa, tapi pada intinya aku senang banget dan Yeah. warm banget, everyone here is so warm and everything is so lovely dan syutingnya menyenangkan dan ya nggak terbayang aja sih bisa ada di sini gitu. Yeah. Mama kalau ada sakitin mama lagi bilang ya. Mama jangan ninggalin Adam ya. Gimana serunya, boleh kasih tahu nggak kakak-kakak? Iya. Suka main apa di base camp? Iya, di base camp suka main apa? Baba sama mama. Ular tangga. Ular tangga. Gimana sama Om Angga gimana? Kalau kamu? Baba sama Baba. Sama Oma sama Oma. Orang kelihatannya. Banget. Apa? Banget. Sayang ya? Ya. Ya. Iya. Sayang Baba atau mama? Sayang Baba atau Mama? Oh, dua-duanya. Mama atau Baba? Kakek aja, kasihan kakek. Kasihan. Kalau ibu nenek mau sayang Mama. Oh, apa yang terjadi di filmnya nanti ya? Kita lihat, ada yang berasa sampai preskon sayang Mama nih kayaknya ya. Oke. Dari film Dua Hati Biru. Yeay, ini dia official teaser poster dari film Dua Hati Biru yang akan tayang di tanggal 17 April 2024. Ini dia. Yes, boleh kita lihat ya teman-teman media untuk diabadikan untuk berfoto bersama. Yes, boleh kita lihat ya teman-teman media, boleh agak maju. Silakan teman-teman media boleh diabadikan. Ini dia teaser, official teaser poster. Boleh lihat ke sebelah kiri dulu. Sebelah kiri berfoto dengan posternya. Boleh sebelah kiri. Sebelah kiri. Ya, boleh lebih merapat. Oke, sebelah kiri. Silakan teman-teman di sebelah kiri. Sebelah kiri. Oke, di tengah sekarang, silakan di tengah. Teman-teman silakan di tengah. Di tengah silakan teman. Adam mau nggak sama mama? Sembuh. Kita akan rilis official trailer dan official teaser poster. Jadi apabila nanti kalian lihat teaser posternya, semoga kalian suka. Tapi ini baru teaser loh. Semoga yang berikutnya akan lebih baik dan yang berikutnya lagi akan lebih baik. Memang masih ada teaser, setelah teaser akan ada official posternya juga tentunya. Dan pada kesempatan ini tentunya teman-teman yang sudah hadir semoga bisa mengabarkan tentang film yang merupakan kado dari kami yang ada di sini. Sebagian masih ada lagi yang terlibat dalam produksi yang cukup banyak tentunya untuk keluarga di Indonesia. Ini kado kami. Ini adalah sebuah film yang diharapkan menjadi sebuah
tontonan yang bisa bermanfaat, bisa ditonton bersama keluarga, dan bisa menjadi sebuah tontonan sambil kita usai silaturahmi dengan keluarga, dan pada saat halal kita bisa nonton di bioskop, karena insya Allah akan rilis pada tanggal 17 April mendatang. Jadi saya harap apa yang terniatkan, apa yang terkandung dalam niatan kami dalam membuat karya ini benar-benar tersampaikan dengan baik pada akhirnya melalui tentunya kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin Mbak Gina ya mesti bisa mengatakan. Ya, silakan Mbak Gina Yusuf. Kan kalau penulis lebih tertanya kata-katanya biasanya. Ini aku jujur aja dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mbak Gina, karena skrip dari Dua Hati Biru ini menurut saya adalah skrip yang sangat memberikan banyak hal positif bagi saya. Walaupun saya sebagai produser, saya duduk baca skripnya, melihat materinya di ruang editing, menyusun editingnya, banyak hal yang menyentuh dan membuat saya merasa bahwa memang kita ini sedang bertumbuh, berproses untuk hari ke hari menjadi lebih baik. Mengusap air matamu, Mama sakit. Mama nangis. nangis. Maafin aja ya, Ma. Jadi dari 200 scene, Adam tuh 198. Wow. Kayak ya ampun, kalau pikir-pikir setelah syuting itu kayak saya sama Dina kayak ngos-ngosan kayak aku mikir apa ya Dina nulis itu banyak banget. Nah tapi alhamdulillah punya partner, nanti Dina juga bisa sharing karena ini kali kedua Dina kerjasama dengan Farel. Jadi memang selain ada, jadi komitmennya adalah menjaga lingkungan yang sehat buat anak-anak gitu. Untuk itu juga ketika kami ngobrol gitu setelah casting Farel, ngecek juga ke orang tuanya, nyambung nggak nih ngobrol sama orang tuanya, punya visi yang sama nggak? Karena kan bagaimanapun kalau kita enak nih kita sebagai filmmaker anaknya acting gitu, tapi kan bagaimana natif ke depannya, bagaimana dia menghadapi ketenaran, pujian segala macam, kalau tidak diiringi sama, tidak didampingi bersama keluarga yang kuat, maka kan bahaya dan nggak mau itu sebenarnya. Nah setelah itu baru ada proses acting coachnya itu bersama Putri dan Franz, dan bahkan karena yang namanya jadi penulis gampang aja nulis ya. Jadi itu banyak sekali, dan saya juga memperlakukan dalam ide saya itu adalah ya manusia itu ya manusia gitu, aktor ya aktor. Nah Adam itu tuh punya sebagai acting itu dia punya range dari ujung ke ujung, dari yang lucu, super lucu segala macam, dan ada yang amat sangat super emosional. Nah karena itu perlu pendampingan dari baik acting coach yang datang mendampingi, terus alhamdulillah rezekinya dapat orang tuanya tuh Angga dan Nura yang amat sangat sabar. Jadi Angga itu bayangin kalau acting tuh bukan buat dirinya sendiri tapi juga buat si Adam dan juga Nura yang masih grasping pada saat itu. Jadi dia harus merangkul semuanya. Kemudian untungnya juga ada Dina yang akhirnya saya baru sadar saya ternyata kalau sama ibu sukanya main-main aja gitu. Nah kalau ibu Dina hadir ke set berarti langsung ada ya Bu Dina gitu. Tapi bagaimana Bu Dina coba silakan Bu Dina untuk terkait Adam kesannya galak banget Padahal enggak. Mungkin ini karena kedua kalinya ya bersama Farel, jadi ada kedekatan yang atau udah tahu caranya gitu untuk ngobrol atau komunikasi. Seperti Mbak Putri ngomong tadi sih, gimana caranya kita komunikasi ke anak kecil saat berakting dan dewasa kan beda nih. Dan di sini saya emang bersyukur banget saat kita di set atau di luar set, setiap pemain tuh memberi Farel porsi atau area untuk dia berkembang, eksplorasi dan bersuara. Menurut aku itu cukup penting biar dia nggak hanya mimik kita, tapi memberi warna Adam seperti apa sih. Jadi apa yang kita lihat di layar itu adalah Adam dari konsep atau pikirannya Farel, yang akhirnya menjadi kolaborasi dengan pemain yang lain dan juga director.
gitu. Jadi ini adalah Adam versinya Farel. Oke. Dan itu yang mungkin membantu ya kita semua, karena Farel sendiri ada ide-idenya dia sendiri. Jadi apa yang kita pengen sajikan juga bukan hanya anak kecil seperti pikiran dewasa, Ya. tapi anak kecil di pikirannya anak kecil sendiri. Mama, kalau ada sakitin mama lagi bilang ya. Mama jangan ninggalin Adam ya.